Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, dalam video kali ini Pak Widi akan menjelaskan tentang sistem endomembran. Nah, sistem endomembran itu apa ya? Namanya aja sistem. Berarti dia ada keterikatan satu komponen dengan komponen lain. Kemudian endomembran berarti dia berada di dalam membran. Nah, dalam sistem endomembran ini melibatkan berbagai macam organel sel. Namun beberapa organel sudah kita bahas, salah satunya adalah nukleus. Nah, dalam sistem endomembran kali ini kita akan fokuskan untuk membahas tentang retikulum endoplasma atau yang biasa kita kenal dengan RE, kemudian badan Golgi atau yang biasa kita kenal dengan aparatus Golgi dan juga lisosom. Untuk komponen yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum mendalami organel-organel yang akan kita bahas, kita kenalan dulu yuk dengan yang namanya sistem endomembran. Sistem endomembran merupakan sistem yang mengatur lalu lintas protein dan menjalankan fungsi metabolisme. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya kalau sistem tuh ada keterkaitan ya antara komponen satu dengan komponen yang lain dan dia ada di dalam sel. Nah, di dalam sel itu tentunya akan terjadi suatu proses metabolisme, produksi protein dan juga produk-produk yang lain dan itu pastinya ada urut-urutannya, ada mekanismenya, ada lalu lintasnya. Sehingga inilah sistem yang mengaturnya, yakni sistem endomembran. Nah, sistem endomembran ini ada di apa ya, Pak? Sistem endomembran itu merupakan organel sel pada sel eukariotik tentunya, yang mana di sel eukariotik setiap organel itu memiliki membran, ya. Jadi organel sel eukariotik yang dibatasi membran merupakan bagian dari sistem endomembran. Nah, jadi kalian wajib mengetahui ya komponen sel yang punya membran yang ada di dalam sel itu namanya organel. Dan karena dia punya membran disebut dengan sistem endomembran. Nah, sistem endomembran itu apa saja, Pak? Sistem endomembran yang sangat erat kaitannya itu adalah nukleus, kemudian retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vesikel tertentu, vakuola, dan juga membran plasma. Nah, ini merupakan sistem endomembran yang sangat berkaitan langsung. Kemarin kita sudah bahas tentang nukleus ya, dan kali ini kita akan bahas tentang RE, badan Golgi, dan lisosom. Sisanya nanti. Kemudian, kira-kira Pak, fungsinya apa sih? Nah, seperti yang kita ketahui, nah kemarin sempat dibahas juga ya di pertemuan sebelumnya bahwasanya organel-organel itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan mereka yang tergabung dalam sistem endomembran dapat dirangkum bahwasanya sistem endomembran itu memiliki fungsi untuk pertama, sintesis protein, pengangkutan protein, baik diangkut ke membran sel, baik diangkut ke organel lain, ataupun keluar sel. Kemudian fungsinya juga sebagai metabolisme dan pergerakan lipid, dan juga detoksifikasi racun. Nanti akan kita bahas lebih dalam di organel-organel tertentunya. Nah, membran-membran pada sistem ini itu saling terkait, baik secara kontinuitas fisik alias saling berhubungan fisik gitu ya, atau langsung, maupun mereka itu hubungannya dengan transfer-mentransfer, yakni transfer segmen membran seperti vesikel kecil, yang mana vesikel itu seperti yang kita bahas sebelumnya ya, seperti kantung yang memuat sesuatu, ya. Yang mana namanya aja kantung, nah kantungnya itu tentunya terdiri atas membran. Nah, jadi itulah pengantar tentang sistem endomembran. Jadi anggotanya banyak ya, organelnya, fungsinya seperti ini, dan ternyata sistem endomembran ini ada yang benar-benar nyambung, ya seperti ini nyambung ya nak ya. Nukleus dengan RE ini kan nyambung kelihatan banget kan? Atau dia tidak nyambung secara fisik, namun dihubungkan oleh vesikel gitu.
ya. Jadi penjelasan ini sudah dikonkretkan dengan gambar ini, ya. Berhubungan langsung, ada yang tidak berhubungan langsung, misalnya badan Golgi dengan RE, kan dia nggak langsung tuh. Namun dia saling berhubungan dengan narah hubung yang namanya vesikel. Oke, tahukah kamu, meskipun berkaitan, berbagai membran tersebut tidak identik dalam struktur dan fungsinya. Nah, kalian tadi udah diketahui ya bahwasanya antara membran nukleus, membran RE, membran badan Golgi, membran vesikel, membran lisosom, itu kan semuanya membran. Nah, ternyata membrannya itu nggak sama persis, nah, sehingga struktur dan fungsinya pun berbeda. Ketebalannya, komposisi molekulernya, jenis reaksi kimia yang berlangsung dalam satu membran tidaklah tetap, tetapi dapat dimodifikasi beberapa kali selama masa hidup membran. Nah, jadi ternyata, Nak, pertama dia beda ya, dia tidak identik. Yang kedua, ternyata ketebalan komposisi dan juga jenis reaksi kimia pada membran itu ternyata nggak tetap. Ya, jadi mereka akan sering dimodifikasi selama organel itu ada. Seperti itu. Ya, inilah pengantar sistem endomembran. Ya, tolong dipahami benar-benar bahwasanya oh ternyata organel di dalam sel-sel tubuh kita itu saling memiliki keterkaitan. Lanjut. Nah, sekarang kita coba ke RE. Kalau kemarin kita sudah ke nukleus ya, nukleus masih ingat nak ya, nukleus itu punya membran sel ganda. Membran nukleus atau nuclear envelope atau selubung nukleus atau selaput nukleus. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke RE nih. RE itu apa sih, Pak? Retikulum itu artinya jaring kecil. Dan endoplasma artinya di dalam sitoplasma. Sehingga kalau kita maknai ya, bahwasanya retikulum endoplasma itu merupakan organel sel yang bentuknya seperti jaring-jaring. Nah, ini kan seperti jaring-jaring ya, yang mana dia berada di dalam sitoplasma. Tuh kayak jaring-jaring tuh, berlipat-lipat. RE adalah jaringan membran yang sangat luas, sehingga mencakup lebih dari setengah total membran dalam banyak sel eukariotik. Nah, jadi sebenarnya ini kalau di apa ya, Nak ya, kalau kita jembreng gitu ya, jaringnya itu akan sangat banyak, Nak. Namun agar efektif makanya dia dilipat-lipat. Dan di sini udah dikatakan ya bahwasanya dia itu sangat banyak gitu ya. Sehingga mencakup lebih dari setengah total membran bahkan gitu. RE ini terdiri dari jaringan tubulus. Tubulus itu tabung-tabung. Mana Pak yang tabung? Yang ini ya. Ini kan tabung, 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 tabung. Kayak tabung toh. Ya ada yang jaringan tabung dan juga ada yang kantung bermembran disebut dengan sisterna. Nah ini dia nak. Ini mana sisterna? Oh ini ya. Nah ini. Nah ini yang tabung. Ini yang bentuknya kayak kantung-kantung. Ya. Kayak kantung ya. Ini tabung, ini kantung. Yang mana kantung ini disebut dengan sisterna. Yang mana dia artinya adalah penampung cairan. Makanya kantung ya, penampung cairan. Membran RE memisahkan kompartemen atau kompartemen itu semacam pembagian ruang gitu ya. Membran RE memisahkan kompartemen internal RE dengan sitosol. Nah, jadi ini kan sitoplasmanya nih di luar ya. Kemudian di dalamnya tuh ada namanya ruangan ya, internal, kompartemen internalnya RE. Nah, ruang RE ini disebut dengan lumen. Mana lumen? Ini ya, lumen. Ini lumennya ya. Ini adalah lumen alias rongga yang disebut dengan lumen RE atau rongga RE atau dapat juga disebut dengan ruang sisterna. Gitu. Ya, intinya dia itu ruangannya terpisah dengan sitoplasma. Membran RE bersambung dengan selubung nukleus. Ruang antara membran selubung bersambung dengan lumen RE. Apakah benar? Yuk coba kita bisa di zoom kayak ini ya. Bentar, oh, ternyata nggak bisa di zoom. Tapi coba diperhatikan ya. Diperhatikan anak-anak sekalian. Ini. Nah jadi RE kita itu nak. Dia tuh terhubung dengan selubung nukleus. Nah ini ya kelihatan ya. Nih sangat kelihatan sekali.
Ini ruangan Re, ini selubung nukleus. Nah, jadi membran Re dengan selubung nukleus itu bersambung. Ada dua wilayah Re, Nak. Yang mana yang berbeda ya. Mereka saling terhubung namun berbeda dalam struktur dan fungsinya. Jadi ibarat kata ini adalah pengantar bahwasanya Re itu ada dua jenis, dua wilayah, yakni ada Re halus, permukaannya tidak memiliki ribosom. Nah, cari nih permukaannya nggak ada ribosomnya. Yang ini ya, semut IR nih yang bentuknya banyak, kebanyakan tabung, dia nggak ada Re-nya, nggak ada Re-nya, nggak ada ribosomnya, sehingga dia halus. Nah, sedangkan Re kasar merupakan Re yang permukaannya dipenuhi dengan ribosom, sehingga terlihat melalui mikroskop elektron tuh terlihat kasar. Nah, kayak gini nah, nih. Ya, ini adalah gambar aslinya. Dari mikroskop elektron ternyata bagian Re ini banyak titik-titik-titik ini ternyata ribosom. Sehingga kita mengetahui namanya adalah Re kasar. Kasar kenapa? Karena ada ribosomnya. Oke, paham ya nak ya untuk pengantar tentang retikulum endoplasma yang merupakan pabrik biosintesis. Kok bisa Pak dikatakan pabrik biosintesis? Yuk kita bahas. Nah, pertama kita akan bahas tentang Re halus dulu nih. Nih ya, Re halusnya diberi lingkaran merah, yang ini ya nak ya. Kenapa disebut dengan Re halus? Seperti yang dikatakan tadi, karena permukaannya tidak memiliki ribosom sehingga mulus, halus. Ya, fungsinya apa sih Pak? Nah ini dia akan kita bahas tentang fungsi dan contoh sel yang banyak banget Re halusnya. Nah, fungsinya itu sebenarnya bervariasi sesuai dengan jenis selnya. Ada yang fungsinya untuk sintesis lipid, ada yang berfokus pada metabolisme karbohidrat, ada juga yang berfokus pada detoksifikasi obat dan racun, dan juga penyimpanan ion kalsium. Contohnya, Re halus dalam fungsinya sebagai sintesis lipid. Misalnya dia akan membentuk lipid seperti minyak, steroid, fosfolipid, membran baru. Nah, contoh ya, contoh sel yang banyak sekali Re halusnya dan memproduksi lipid ini adalah pada sel testis dan juga ovarium. Sehingga testis dan juga ovarium ini sel-selnya memiliki banyak Re halus dengan fungsi untuk mensintesis lipid. Contohnya ya seperti steroid ini nak ya, karena dibutuhkan untuk prosesi meiosis dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi salah satu fungsinya adalah sintesis lipid dan contoh sel yang banyak Re halusnya adalah ini. Berikutnya, dia juga berfungsi untuk detoksifikasi racun. Nah, ternyata ada enzim lain dari Re halus membantu detoksifikasi obat dan racun, terutama pada sel hati. Nah, jadi di sel hati kita itu, Nak, banyak sekali Re halusnya. Di dalam Re halus itu ada enzim-enzim yang mampu mendetoksifikasi obat dan racun. Tahukah kamu seperti zat-zat barbiturat, alkohol, dan juga banyak obat lainnya menyebabkan atau memicu yang namanya proliferasi. Proliferasi itu artinya perbanyakan nak ya. Re halus dan enzim detoksifikasi terkait sehingga meningkatkan laju detoksifikasi. Ibarat kata nak ini dapat dibuktikan kalau ada seseorang yang sering eh, memakan atau mengkonsumsi barbiturat, alkohol, dan juga obat-obatan, ternyata sel hatinya itu juga akan merespon, yakni adalah Re halusnya juga semakin banyak gitu. Cuma ini pun akan memiliki dampak yang kurang baik. Jadi jangan sampai kalian menyiksa hati kalian sendiri ya, karena memang ini banyaknya di hati. Nah, jangan siksa hati kalian sendiri dengan mengonsumsi obat-obatan sembarangan, tidak sesuai anjuran dokter, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, inilah salah satu fungsi dari Re halus. Kemudian yang terakhir, ya yang dibahas di sini adalah Re halus juga berfungsi untuk penyimpanan ion kalsium, ya, ion Ca. Nah, misalnya pada sel otot. Nah, sel otot kita itu kan terkadang membutuhkan mekanisme CA-nya dipompa, CA-nya di
kurangin dan seterusnya gitu ya. Untuk proses-prosesnya tidak Pak Widi bahas secara mendalam. Intinya membran RE halus itu mampu memompa ion kalsium dari sitosol ke dalam lumen RE. Nah, misalnya di sitosol tuh banyak Ca-nya. Nah, Ca-nya itu kadang disimpan ke dalam retikulum endoplasma halus. Nanti akan digunakan untuk mekanisme-mekanisme tertentu, misalnya pergerakan ataupun yang lain. Gitu. Yang jelas di mata kuliah ini, Nak, kalian ketahui bahwasanya fungsi dari RE halus itu berbagai macam dan mereka tentunya disesuaikan dengan letak sel-selnya. Di sini saya rasa sangat jelas ya untuk sintesis lipid banyak terdapat pada sel testis dan ovarium. Untuk detoksifikasi racun banyak pada sel hati dan juga penyimpanan ion kalsium banyak pada sel otot. Jadi memang berbeda-beda. Ya, inilah RE halus. Berikutnya nih, RE kasar, ROG IR. Masih ingat ya, RE kasar itu kenapa kasar? Karena dia memiliki ribosom di permukaannya. Nah, ini dia penjelasan tentang fungsinya. Ya, RE kasar karena dia ketempelan ribosom. Masih ingat ya, ribosom fungsinya untuk apa? Ya, untuk sintesis protein. Sehingga RE pun juga keimbas gitu nak ya. Sintesis protein oleh ribosom yang menempel pada RE kasar membentuk protein tertentu. Nah, masih ingat nak ya? Kemarin kalau nggak salah waktu kelompok ribosom menjelaskan, itu bilang ribosom tuh ada yang bebas, ada yang terikat pada RE. Dan mereka juga punya perbedaan protein yang dihasilkannya. Nah, pada ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma, contohnya ya, pada sel pankreas kita itu, nah ini sekaligus mengatakan bahwasanya RE kasar ini banyak sekali di sel pankreas. Nah, dia itu memproduksi protein eh, hormon insulin. Nah, jadi insulin itu ternyata protein-proteinnya berasal dari retikulum endoplasma kasar. Bagaimana Pak prosesnya? Ini dia. Saat rantai polipeptida atau protein tumbuh atau dihasilkan oleh ribosom yang terikat pada RE, maka rantai tersebut dijalin ke dalam lumen ER melalui pori yang dibentuk oleh kompleks protein di membran ER. Ya, ini ER nih endoplasma retikulum ya. Intinya nak ribosom itu kalau sudah menghasilkan protein, proteinnya itu akan dimasukkan ke dalam lumen atau di dalam rongganya si RE. Gitu ya. Polipeptida baru nanti akan dilipat menjadi bentuk yang fungsional saat memasuki lumen RE. Nah, jadi ibarat kata polipeptida yang panjang tadi nantinya akan dilipat-lipat, dipilin-pilin ya, sehingga bentuknya ringkas gitu dan baru masuk ke dalam lumennya si RE. Titik. Sampai sini ya, paham ya? Intinya salah satu fungsi RE kasar itu adalah turut mensukseskan pekerjaan partner dia yakni ribosom untuk menghasilkan protein dan di sini proteinnya khusus ya. Kalau untuk contoh ini adalah protein penghasil insulin. Kemudian, nah ini ada cerita lagi nih. Sebagian besar protein sekresi atau protein yang dihasilkan RE ini adalah glikoprotein. Masih ingat ya glikoprotein? Glikoprotein merupakan karbohidrat yang berikatan dengan protein. Namanya glikoprotein. Nah, protein sekresi atau protein yang dikeluarkan RE ini dalam bentuk terbungkus dalam membran vesikel yang bertunas seperti gelembung dari daerah khusus yang disebut dengan ER transisional. Vesikel yang berpindah dari satu bagian sel ke bagian sel lain disebut dengan vesikel transport. Oh gitu. Nah ini dia nah intinya tadi dikatakan ya misal ribosom udah menghasilkan produksi protein masuk ke di dalam lumen. Kalau dirasa udah dimodifikasi, udah diapa-apakan gitu ya protein-proteinnya, maka protein itu nanti akan masuk ke transisional ER atau retikulum endoplasma transisional. Nah jadi di sini nah. Nanti dia akan menggelembung dan putus. Nah terbentuklah
vesicle. Nah, di sini dikatakan bahwasanya vesicle ini akan berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain sehingga dia disebut dengan vesicle transport. Nah, kalau transisional dia tuh yang melepaskannya. Ya, jadi, intinya kalau sudah terbentuk nih, misalnya glikoproteinnya sudah terbentuk nih, gitu ya, nanti akan masuk ke dalam ER transisional. ER transisional ini nanti akan bertunas, setelah bertunas dia akan lepas, terbentuklah vesicle transport yang fungsinya sebagai kurir. Dia akan berpindah dari organel satu ke organel yang lain atau bagian satu ke bagian yang lain, gitu. Ya, ini adalah RE kasar. Ada lanjutannya, Pak? Ya, ini dia. Tadi dikatakan dia fungsinya untuk menghasilkan protein tertentu, contohnya protein untuk insulin, kemudian untuk membuat glikoprotein. Yang berikutnya adalah pembentukan membran sel. Oh, walah Pak, ternyata membran sel itu yang ngebentuk RE kasar ya? Ya, yuk kita ikutin. RE kasar tumbuh dengan cara menambahkan protein membran dan fosfolipid ke membrannya sendiri. Nah, jadi si RE kasar ini, Nak, dia akan membentuk membrannya sendiri gitu ya, yakni dengan cara menambahkan protein membran dan fosfolipid ke membrannya sendiri. Saat polipeptida atau protein, yang mana protein ini ditakdirkan menjadi protein membran, ya, yang mana proteinnya itu dari mana ya? Tetap dari ribosom ya. Polipeptida tersebut disisipkan ke dalam membran RE itu sendiri dan ditambatkan ke tempat untuk bagian hidrofobiknya. Nah, intinya ibarat kata RE itu nak ya mampu menghasilkan atau mampu membentuk si RE. Jadi protein yang dihasilkan dimasukkan ke dalam RE itu sendiri ya, bagian RE itu sendiri kemudian ditambatkan atau ditambahkan ya di tempat itu oleh bagian hidrofobiknya. Jadi dia ibarat kata menyusun membran. Nah, mereka ini dikatakan tadi ya sintesis fosfolipid membrannya sendiri. Nah, sama seperti RE halus ya, enzim yang ada di dalam membran RE menyusun fosfolipid dari prekursor di sitosol. Nah, ibarat kata ini bagaimana Pak RE ini kok bisa berkembang semakin banyak misalnya ya. Nah, itu sebenarnya dia buat dirinya sendiri dengan cara itu tadi. Dengan cara protein yang dihasilkan itu, ditambah protein membran ya. Kemudian ingat membran itu ada lipidnya kan. Nah, lipidnya itu, mmm, disusun ini ya, enzim yang ada di dalam membran RE menyusun fosfolipid dari prekursor atau pemicu ya. Pemicunya itu berasal dari sitosol. Membran RE mengembang dan sebagian darinya dipindahkan dalam bentuk vesicle transport ke komponen lain dari sistem endomembran. Hampir sama ya, ini dia. Ya. Jadi kalau sudah berhasil menghasilkan produk, dibungkus. Nah, bungkusnya ini biar jalan sendiri untuk mengantarkan isinya. Kalau di sini kasusnya disebut dengan vesicle. Lanjut, itu tadi ya Nak ya, itu tadi penjelasan tentang RE ya, ada RE halus dan juga RE kasar. Selanjutnya kita ke materi yang lebih wow lagi, menantang lagi, yakni tentang badan Golgi. Nah, badan Golgi ini dapat dibilang sebagai pusat untuk menerima dan juga mengirimkan. Apa? Ya tadi, dari RE hasilnya apa tadi? Vesicle. Nah, vesicle ini nantinya akan diproses gitu. Nah, vesikel pengangkut yang telah meninggalkan RE sebagian besar bergerak ke aparatus Golgi. Ini dia nak ya, ini ya, one. Vesicle move from ER to Golgi. Nah, ini dia. Tek 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 ini bungkusannya gitu ya. Kemudian si Golgi ini berperan sebagai gudang untuk menerima, habis diterima disortir, habis gitu dikirim lagi dan juga bahkan menghasilkan suatu produk gitu ya. Nah, jadi itu secara garis besar fungsinya badan Golgi. Dia ibarat kata, ya udah dia tuh kantor pos lah. Kalau RE itu adalah rumah kita, kemudian badan Golgi itu adalah kantor pos, maka itu tadi tahapannya
badan Golgi pertama menerima produknya, habis gitu disortir, habis gitu dikirim, bahkan juga dia berfungsi untuk menghasilkan produksi-produksi tertentu. Oke, produk-produk RE seperti protein, itu dimodifikasi dan disimpan lalu dikirim ke tujuan. Ya sama ya penjelasannya seperti ini. Intinya, produk-produk RE yang ada di dalam vesikel tadi akan masuk ke dalam badan Golgi, kemudian diterima dulu, kemudian diproses dulu, diberi motivasi dulu, barulah dia nanti akan melanjutkan ke tempat yang lain. Kemudian tidak mengherankan badan Golgi sangat ekstensif atau sangat luas dalam sel-sel yang terspesialisasi untuk sekresi. Ingat Nak, sel-sel tubuh kita kan ada fungsinya sebagai untuk, mensekresikan suatu zat. Misalnya di mulut kita ada sel-sel yang menghasilkan enzim amilase, di manapun banyak gitu ya. Nah ternyata sel-sel yang mensekresikan suatu zat itu banyak sekali retikulum endoplasmanya. Retikulum endoplasma, banyak sekali badan Golginya, ya. Di sini dikatakan, badan Golgi itu akan banyak sekali pada sel-sel tubuh kita yang fungsinya untuk sekresi, gitu ya, atau menghasilkan zat yang masih diperlukan. Lanjut, nah badan Golgi lagi ya masih ya. Nah badan Golgi ini strukturnya seperti apa Pak? Yuk kita lihat perhatikan gambarnya ya. Seperti ini gambarnya. Satu, dia itu bentuknya seperti sekelompok kantung membran pipih yang saling terkait. Nah, ini dia ya. Ini satu, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih, 5 lapisan tumpukan gitu ya. Nah, sel ini mungkin memiliki banyak bahkan ratusan tumpukan seperti ini. Nah, kalau di dalam sel aslinya, Nak, itu banyak sekali tumpukannya. Bisa saja satu ataupun lebih dari satu gitu. Oke. Ya banyak sekali tumpukannya. Mohon maaf bukan satu lebih dari satu, Nak, ya. Ini aja banyak, ya. Jadi intinya setiap sel itu memiliki banyak, bahkan ratusan dari tumpukan-tumpukan yang seperti ini. Jadi ini kan agar sederhana makanya cuma ada tumpukan satu, tumpukan 2, tumpukan 3, tumpukan 4, tumpukan 5. Tapi pada kenyataannya itu ratusan, banyak. Nah, membran setiap sisterna. Oh iya, bentar, sekelompok kantung ini namanya sisterna juga ya, Nah ya, sama kayak yang tadi, yang RE, tapi ini di Golgi gitu ya. Satu gelondong ini namanya sisterna. Membran sisterna dalam tumpukan itu memisahkan ruang internalnya dari sitosol. Jadi ini nggak terbuka Nak ya. Dia tuh seperti kantung, sama seperti RE tadi, satu sisterna gini punya lumen dan lumennya terpisah dengan sitoplasma. Kemudian vesikel, masih ingat ya? Vesikel yang terkonsentrasi di sekitar badan Golgi itu terlibat dalam pemindahan material antara bagian Golgi dengan struktur lainnya. Maksudnya gimana, Pak? Masih ingat vesikel toh? Vesikel ini membawa produk dari RE. Nah, vesikel ini itu kalau kita lihat di sini, Nak, dari sini ke sini, itu nyambung toh, melebur gitu loh, Nak. Sehingga di sini dikatakan vesikel tersebut memiliki keterlibatan dalam pemindahan material. Ini kan gawa sesuatu toh, nanti dia masuk, materialnya disetorkan ke dalam badan Golgi. Tumpukan Golgi memiliki arah struktural yang jelas dengan membran sisterna pada sisi berlawanan dari tumpukan yang berbeda antara ketebalan dan komposisi molekulernya. Maksudnya apa, Pak? Nah, ini kan ada tumpukan ya. Tumpukan ini kan dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Ada bagian sini dan bagian sini. Dan ini berlawanan. Nah, ternyata ketebalannya, komposisi molekulernya itu berbeda. Kalau demikian, maka fungsinya pun berbeda. Apa Pak fungsinya? Kedua sisi tumpukan Golgi itu disebut dengan sisi cis bagian penerimaan dan bagian trans bagian pengiriman. Nah yang cis ini pasti dia dekat dengan RE biasanya. Kenapa? Karena dia menerima produk dari RE.
Vesikel pengangkut atau transport vesikel ya, membedakan material dari RE ke badan Golgi. Vesikel tersebut dapat menambah dan menyatukan membrannya dari isi lumen ke bagian cis. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya ini nak, ini kan vesicle move from IR to Golgi. Nah jadi ini adalah vesikel dari retikulum endoplasma. Kemudian nanti dia akan menambahkan dirinya atau menyatukan dirinya dengan bagian badan Golgi, dan ingat yang melakukan penerimaan adalah bagian cis. Ya, bagian cis. Nih tulisannya saya rasa jelas. Kemudian nanti ya vesikel tersebut nantinya akan melewati berbagai macam sisterna ini ya, berbagai macam kantung-kantung ini, baru nanti dia kalau sudah jadi alias sudah dimodifikasi maka akan terlepas di bagian trans gitu. Nah, jadi ibarat kata dia punya tahapan kecis dulu, kemudian dimodifikasi dulu proteinnya, lemaknya dan lain-lain gitu ya komponennya. Kalau sudah oke, maka dia akan diedarkan dan akan keluar melalui bagian trans ya, penerimaan dan juga pelepasan. Vesikel pengangkut memindahkan material, nah ini tadi sudah ya. Sisi trans memunculkan vesikel yang terlepas dari bergerak ke tempat lain. Nah, ini dia, Nak. Ya ini kan ini sudah nih. Kalau sudah dia akan lepas centel. Nah, pentol ini nanti akan berpindah ke tempat yang sesuai targetnya. Nah, ini lanjutan cara kerjanya ya. Nah, contohnya glikoprotein. Masih ingat glikoprotein ya? Karbohidrat yang berikatan dengan protein. Nah, glikoprotein yang terbentuk di RE mengalami modifikasi karbohidrat. Pertama di RE itu sendiri dan yang kedua di Golgi. Nah, jadi ibarat kata nah RE itu apakah dia hanya sintesis tanpa memodifikasi? Ya, terkadang si RE ini memodifikasi proteinnya namun tidak cukup. Nanti akan dimodifikasi lagi yang kedua di badan Golgi. Contohnya nih, modifikasi yang dilakukan oleh Golgi apa, Pak? Golgi akan membuang beberapa monomer gula dan mengganti dengan lainnya, menghasilkan berbagai macam karbohidrat. Nah, jadi ibarat kata si Golgi ini ya tempat modifikasi gitu loh. Ini membuktikan bahwasanya si Golgi ini merupakan pusat modifikasi. Kemudian fosfolipid membran juga dapat diubah di Golgi. Nah, jadi Golgi itu nak selain mengubah glikoprotein, fosfolipid pun juga bisa difinalisasi komponennya di dalam si lisosom, badan Golgi. Ini Pak Widi kemana-mana jadinya. Nah, jadi di sini dikatakan ya glikoprotein seperti itu, fosfolipid ternyata juga dapat diubah di badan Golgi. Selanjutnya, produksi beberapa makromolekul, misalnya pektin dan juga polisakarida non-selulosa tertentu, itu dibuat di Golgi loh, anak-anak sekalian. Ya, Golgi sel tumbuhan dan kemudian dimasukkan bersama dengan selulosa ke dalam dinding selnya. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui badan Golgi ini tidak hanya memproduksi glikoprotein dan juga fosfolipid, namun dia juga bisa menghasilkan makromolekul yang lain. Contohnya adalah pektin dan juga polisakarida non selulosa ya. Nah, itu dia produksinya. Kemudian makromolekul apa lagi Pak ini produksi? Contohnya adalah protein sekresi. Protein Golgi ada dua ya. Misalnya protein sekresi dan juga protein Golgi yang non protein yang disekresikan meninggalkan sisi trans Golgi ke dalam vesikel transport yang akhirnya menyatu dengan membran plasma sehingga lepas dan membran vesikel dimasukkan ke dalam membran plasma menambah luas permukaan. Contohnya apa sih Pak? Nah ini dia. Coba kita kembali ke gambar ini ya nak. Ini. Ya, ini kan badan Golgi nih. Ingat badan Golgi fungsinya untuk apa tadi? Menerima. Kemudian apa? Menerima, memodifikasi, begitu melepaskan dan lain-lain gitu ya.
Nah, ini nanti si komponen dari vesikel yang memiliki, sesuatu dari Re akan masuk ke bagian cis. Nanti akan diproses-proses, baru akan dikeluarkan ke bagian trans. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Golgi ini, Nak, berfungsi untuk memproduksi dan memurnikan produknya secara bertahap. Dengan sisterna yang berbeda, berisi kelompok enzim yang unik. Nah, jadi setiap sisterna ini, Nak, setiap lapisan ini, dia tuh punya enzim yang unik alias spesifik, gitu ya. Tidak identik mereka. Nah, para ahli biologi itu memandang Golgi sebagai struktur yang statis dengan produk-produk dalam berbagai tahapan pemrosesan yang dipindahkan dari satu sisterna ke sisterna berikutnya melalui vesikel. Gitu ya. Oke. Intinya kata ahli itu mereka bilang bahwasanya saling keterhubungan gitu langsung gitu ya. Meskipun namun ada pengecualian nih, Nak. Meskipun hal ini mungkin terjadi, penelitian dari beberapa laboratorium telah memunculkan model baru pada bagian organel Golgi. Yang mana Golgi itu sebagai struktur yang lebih dinamis. Menurut model pematangan sisterna, jadi ada namanya model pematangan sisterna ya. Sisterna Golgi sebenarnya bergerak maju dari cis ke permukaan trans, membawa dan memodifikasi muatannya saat bergerak. Gitu ya. Realitasnya mungkin terletak di antara kedua model tersebut. Penelitian terkini menunjukkan bahwa daerah pusat sisterna mungkin tetap di tempatnya, sementara yang ujung luarnya lebih dinamis. Nah, ibarat kata, Nak, yang bagian barisan sini tuh diam aja, sedangkan yang di bagian luar-luar itu dia dinamis, bisa kemana-mana, misalnya seperti itu. Ya, ini dia penjelasan tentang badan Golgi. Oke, sebentar. Pak Widi izin pause sebentar ya. Oke, cek satu. Mohon izin Pak Widi lanjutkan. Oke, anak-anakku sekalian, ini cara kerja Golgi tadi ya. Kemudian kita lanjut. Ini lagi. Sebelum tumpukan Golgi mengirimkan produknya melalui tunas vesikel dari permukaan trans, ya, tumpukan tersebut memilah produk-produk ini dan menargetkan ke berbagai bagian sel. Nah, ibarat kata gini, Nak. Tadi kan produk dari Re yang ada isinya ini masuk ke bagian cis. Kemudian nanti dia berpindah-pindah lagi ke sisterna-sisterna yang lain. Kemudian nanti kalau sudah ke bagian trans akan dikirimkan, gitu kan? Ya kan? Oke, nanti akan ada video yang mudah-mudahan bisa menggambarkan proses ini, gitu ya. Nah, ternyata sebelum dikirimkan, ya Nak ya, itu akan dipilah-pilah dan ditargetkan. Nah, kalau ibarat kata kita pengen kirim surat nih, suratnya itu kan harus ada alamatnya agar kirimnya tepat. Nah, di dalam sel pun sama. Label itu identifikasi molekuler. Jadi labelnya itu menggunakan molekuler. Contohnya ada gugus fosfat yang ditambahkan ke produk Golgi. Adanya fosfat tadi akan membantu penyortiran dengan bertindak seperti kode pos pada label surat. Nah, misalnya produk ini ada fosfatnya, produk ini tidak ada fosfatnya gitu ya, Nak ya. Itu akan membantu si produk ini akan kemana, kayak gitu. Kemudian, vesikel pengangkut atau vesikel yang akan keluar dari bagian trans ini mungkin memiliki molekul eksternal pada membrannya yang mengenali tempat bongkar muat pada permukaan organel tertentu atau pada membran plasma sehingga menargetkan vesikel dengan tepat. Nah, misalnya nih vesikel yang dihasilkan ya, bentar ini ya. Nah, ini vesikel yang sudah akan dikeluarkan di bagian trans misalnya ya. Nah, vesikel ini selain dia juga ada gugus fosfatnya sebagai penyortiran, ternyata di bagian membran luarnya itu ada semacam
molekul ya, molekul sebagai antena. Yang mana antena ini dapat mengenali, vesikel ini nantinya nasibnya mau kemana. Mau keluarkah, mau ke membran selkah, atau kamu akan menjadi lisosom. Seperti itu, ya. Jadi ibarat kata ini sangat kompleks Nak ya, tentang badan Golgi. Silakan dibaca-baca lagi, dari buku Campbell dan juga rangkuman yang saya kirimkan ini. Oke, kembali lagi Pak Widi ingin menjelaskan tentang badan Golgi ya, agar lebih, afdol. Pak Widi akan, menceritakan tentang tahapannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, gitu ya. Oke, entar Pak Widi slideshow dulu. Nah ini ya. Pertama nih, ada vesikel. Ingat ya, kantung yang berisi sesuatu yang mana vesikel ini berasal dari retikulum endoplasma. Kemudian, vesikel ini nantinya akan menyatu atau diterima oleh bagian badan Golgi, yakni bagian cis. Nah, menyatu toh. Kemudian setelah itu, nah ini nanti setelah dia menyatu, ingat ya, badan Golgi itu punya tahapan dari cis ke trans. Dan dia harus melewati berbagai macam lapisan sisterna. Cisternal maturation. Golgi cisterna move in a cis to trans direction. Nah, jadi ini ya, setelah diterima di cis, nanti akan tek mengarah ke trans. Gitu. Nah, selama dia pindah tentunya ada modifikasi-modifikasi yang terjadi. Kemudian, 4. Vesicle from and leave Golgi, carrying specific product to other location or to the plasma membrane for secretion. Nah, jadi produk yang sudah dari cis diproses kemudian keluar dari bagian trans itu nantinya akan membawa produk yang sudah dimodifikasi. Produknya nanti akan dibawa ke lokasi tertentu, ya. Salah satunya adalah membran plasma untuk dikeluarkan atau mereka memang buat untuk membran plasma ataupun organel yang lain. Gitu ya. 5. Physical transport some protein backward to less mature Golgi cisternae where they function. Nah, jadi apakah vesikelnya itu setelah selesai bertugas akan uh, akan hilang, Pak? Nah, ada yang hilang, ada juga yang balik lagi, Nak. Ya, ada juga yang balik lagi. Nah, jadi vesikel itu uh, setelah mentransferkan proteinnya akan kembali lagi. Ya, vesicle transfer sama protein backward to less mature Golgi cisternae. Nah, jadi dia akan kembali lagi ke sini. Gitu. Kemudian vesicle transfer juga mampu membalikkan protein ke dalam retikulum endoplasma untuk fungsi dari jadi ibarat kata si vesicle ini Nak, dia tuh kayak bener-bener kurir gitu loh. Jadi dia tuh bolak-balik kadang dia ke RE, dari RE balik lagi ke Golgi, dari Golgi nanti dianterin lagi ke organel dan seterusnya. Gitu ya. Jadi mereka memang saling berpindah-pindah. Contohnya ini dari RE masuk ke cis, keluar ke trans, nganterin dulu dari trans balik lagi ke badan Golgi, dari badan Golgi balik lagi untuk ke retikulum endoplasma gitu. Ya. Jadi ini dia tentang struktur badan Golgi dan juga cara kerjanya. Gitu ya. Dan dia banyak di mana, Pak? Tadi udah disepil ya bahwasannya dia itu banyak sekali pada sel-sel yang menghasilkan sesuatu, sekresi sesuatu. Dan tadi sempat disepil yakni pada pankreas kalau nggak salah tadi ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita ke organel yang terakhir yang akan kita bahas pada topik kali ini, yakni lisosom. Lisosom di sini dikatakan sebagai kompartemen pencernaan karena dia memang fungsinya untuk mencerna. Strukturnya adalah
Kantung membran memiliki enzim hidrolitik yang digunakan banyak sel eukariotik untuk mencerna atau menghidrolisis makromolekul. Kalau di sini mana, Pak? Ini dia yang ungu, Nak. Yang ungu ya. Jadi lisosom itu hanya sebuah kantung yang berisi enzim hidrolitik. Nah, jadi strukturnya sederhana sekali. Kantung yang berisi enzim hidrolitik. Gitu ya. Karena dia mengandung enzim hidrolitik, makanya dia mampu mencerna atau menghidrolisis makromolekul. Nah, enzim lisosom ini bekerja paling baik pada lingkungan yang asam. Yang mana berarti di dalam lisosom ini asam. Jika lisosom itu pecah, kemudian isinya bocor, lantas bagaimana dengan sitoplasma yang kebocoran itu, gitu ya? Nah, jika lisosom ini pecah atau isinya bocor, enzim yang dilepaskan tidak terlalu aktif karena di sitoplasma itu pH-nya hampir netral. Nah, jadi karena di sitoplasma itu netral, makanya kalau bocor pun tidak akan jadi masalah. Namun, apabila kebocorannya itu berlebihan dari sejumlah besar lisosom, maka itu akan dapat menghancurkan sel itu sendiri. Nah, jadi ibarat kata kalau sel itu mau bunuh diri ya, ya udah pecahin aja tuh lisosom yang ada di dalam tubuhnya dia, maka dia akan hancur sendiri, gitu ya. Enzim hidrolitik dan membran lisosom dibuat oleh Re kasar. Oh, ternyata enzimnya itu yang menciptakan adalah Re kasar loh, ya. Kemudian dipindahkan ke aparatus Golgi untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini kembali lagi kita dapat cerita bahwasanya ternyata lisosom ini dilahirkan atau dibentuk oleh Re dan juga badan Golgi. Sama seperti protein-protein yang dimodifikasi tadi loh, Nak. Ya, sama ya. Mulai dari Re nanti akan dapat protein ya dari ribosomnya, kemudian nanti dibungkus vesikel, dari vesikel nanti masuk ke dalam badan Golgi bagian cheese, diproses sampai kalau sudah matang nanti keluar di bagian trans. Di bagian trans kalau dia memang ditakdirkan untuk menjadi lisosom, nah ya udah dia akan jadi lisosom yang merupakan organel bermembran mengandung enzim hidrolitik. Pak, tadi kan dikatakan ya enzimnya itu hidrolitik ya Pak ya. Otomatis dia bisa mencerna atau menghancurkan sesuatu. Lantas bagaimana Pak? Di dalam eh, lisosom itu kan di dalam membrannya ada protein ya. Bagaimana protein pada permukaan bagian dalam membran lisosom dan enzim pencernaan itu sendiri terhindar dari kerusakan? Nah, jadi kan ibarat kata gini, nah, ini ada kantung. Kantung itu isinya adalah enzim yang mencerna. Nah, kantungnya itu kok nggak rusak? Nah, rupanya ada protein yang berbentuk tiga dimensi. Nah, bentuk inilah yang melindungi ikatan atau membran tadi terhadap serangan enzimatik. Nah, jadi maha besar Allah atas segala ciptaannya, ternyata di lisosom itu protein-proteinnya itu memiliki bentuk yang berbeda, yakni berbentuk tiga dimensi. Sehingga mampu menghalau atau melindungi agar si lisosom itu tidak hancur dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, jadi ini kantungnya. Gitu nak ya. Nah, tapi di sini tidak dijabarkan nak bentuknya itu kayak gimana proteinnya ya. Jadi jangan tanya tentang Pak bentuk tiga dimensinya itu gimana gitu. Nah, di sini tidak digambarkan. Gitu ya. Lanjut. Nah, lisosom ini kan katanya mencerna makromolekul ya Pak ya. Bukti nyatanya apa? Nah, ada dua contoh yang akan disampaikan. Yang pertama tentang fagositosis. Nah, lisosom itu melakukan pencernaan intraseluler dalam berbagai macam keadaan. Salah satunya adalah contohnya amuba dan juga banyak sekali protista uniseluler yang mana dia makan. Nah, jadi kalau amuba atau protista uniseluler itu makan, dia kan nggak punya lambung, nggak punya usus gitu kan, Nak. Nah, bagaimana cara dia makan? Caranya adalah menelan organisme atau partikel makanan yang lebih kecil. Atau proses inilah yang disebut dengan fagositosis. Jadi ada makanan dimakan
gitu ya, ditelan. Kemudian, vakuola makanan yang terbentuk dengan cara ini akan menyatu dengan lisosom, yang mana lisosom ini memiliki enzim pencernaan. Contohnya mana, Pak? Contohnya ini, ya. Ini misalnya nih ada amoeba, ya. Kemudian ada makanan. Oh, ada makanan nih. Hap ditelan. Nah, inilah yang disebut dengan vakuola makanan. Ibarat kata kayak vesikel ya, tapi kita nyebutnya adalah vakuola makanan. Nah, vakuola makanan ini nanti akan dihampiri. Ku hampiri jalan yang kita lewati. Nah, ini kan dihampiri ya. Si vakuola makanan dihampiri oleh siapa? Oleh lisosom. Ingat, lisosom punya apa, Nak? Punya enzim hidrolitik. Nah, udah nih. Masuk ke dalam vakuola makanan, enzim hidrolitiknya menyatu. Nanti akan dicerna. Nah, otomatis setelah dicerna akan menghasilkan produk pencernaan. Yang mana produk pencernaan itu adalah gula sederhana, asam amino, dan juga monomer lainnya. Nanti si monomer-monomer tadi, hasil produknya itu akan masuk ke dalam sitoplasma dan akan menjadi nutrisi bagi sel itu sendiri. Seperti itu ya. Inilah adalah contoh dari amoeba atau protisa uniseluler mekanismenya seperti itu. Ada makanan dihap, jadikan vakuola makanan, dihampiri oleh lisosom, dicerna, lalu dikeluarkan lagi deh ke sitoplasma. Nah, ternyata tidak hanya di amoeba dan juga protista saja loh yang punya, ada juga di sel manusia. Contohnya adalah makrofag. Makrofag ini merupakan sejenis sel darah putih yang membantu mempertahankan tubuh dengan cara menelan dan menghancurkan bakteri dan juga kuman-kuman lainnya. Mekanismenya hampir sama, Nak. Ya, ini kayaknya ya. In this colorized stem of macrophage, a type of white blood cell. Nah, ini ya. Nih, cuma di sini mekanismenya tidak digambarkan, namun sama. Ya, ini ya. Ini adalah hasil dari mikroskop TEM. Ini yang lisosomnya ini warnanya ungu. Nah, itu ya. The contain enzyme that digests foreign particles such as bacteria and pollen. Nah, jadi ini nantinya lisosom ini akan mencerna kuman-kuman, bakteri dan juga polen. Misalnya polen itu butiran-butiran gitu ya yang tidak digunakan nanti akan dicerna oleh si makrofag ini. Mekanismenya sama. Ya, ada sesuatu digabung, enzim keluar, dicerna, terjadilah produk. Inilah fagositosis. Berikutnya, selain fagositosis ada apa lagi, Pak? Ada namanya autofagi. Apa itu? Lisosom juga menggunakan enzim hidrolitiknya untuk mendaur ulang bahan organik sel itu sendiri. Nah, jadi daur ulang, Nak. Misalnya ada kloroplas yang rusak, mitokondria yang rusak, ya kan jadi rosokan. Nah, lisosom ini fungsinya mampu mendaur ulang produk-produk tersebut. Selama autofagi, organel yang rusak atau sejumlah kecil, sitosol dikelilingi oleh membran ganda yang tidak diketahui asalnya dan lisosom itu menyatu dengan membran luar vesikel ini. Nah, misalnya nih ya, ini ada organel yang rusak. Kemudian atau ada sesuatu ya, sitosol, kemudian ada dilapisi membran seperti itu ya. Namun ini nggak diketahui asalnya. Intinya dia mengandung sesuatu yang harus didaur ulang kayak gitu. Nanti sama, dihampiri oleh lisosom sendiri. Nah, ini ya. Ini zatnya, organelnya yang rusak, misalnya ada peroxisom pula ya. Nanti akan dihampiri oleh lisosom, kemudian menyatu. Nah, lisosom enzimnya tuh nanti akan keluar, membongkar membran dalam material yang tertutup dan senyawa organik yang kecil dilepaskan ke sitosol untuk digunakan kembali. Nah, itu dia, Nak. Nah, jadi intinya hampir sama seperti fagositosis. Ini kalau fagositosis itu makan, kalau ini menghancurkan, mendaur ulang. Mitokondria yang rusak nanti akan diselubungi oleh membran tuh ya. Kemudian nanti akan digabungkan dengan lisosom, dia akan mengeluarkan enzim hidrolitiknya, kemudian dipecah tuh. Nah,
Sesuatu yang masih bermanfaat akan dikeluarkan dan akan dimanfaatkan di sitosol, akan digunakan kembali, dia bilang. Nah, adanya lisosom ini, Nak, yang fungsinya untuk merecovery organel-organel ini, maka sel itu dapat terus memperbarui dirinya sendiri. Contohnya adalah pada sel hati manusia. Karena sel hati manusia itu mendaur ulang setengah dari makromolekulnya setiap minggu. Nah, jadi hati kita ternyata sangat sering sekali merecovery molekul-molekulnya. Seperti itu, Nak. Itulah lisosom. Nah, dari situ, Nak, dapat kita ketahui keterkaitan antara organel-organel yang ada di dalam sel. Sistem endomembran seperti yang kita ketahui tadi, dia adalah sistem yang mengatur lalu lintas protein dan menjalankan fungsi metabolisme tentunya. Nah, sistem endomembran ini menunjukkan aliran lipid dan protein membran melalui berbagai macam organel. Ya, saat membran bergerak dari RE, nah ini ya Nak ya, membran itu, nah ini kan dari sini toh Nak. Nah, vesikel itu kan membran. Membran itu dari RE menuju ke badan Golgi nanti melakukan modifikasi. Setelah itu nanti setelah dari badan Golgi akan ke tempat yang lain. Nah, komposisi molekuler dan fungsi metaboliknya itu dimodifikasi bersama dengan isinya. Nah, di badan Golgi itu akan dimodifikasi gitu ya. Baik luarannya ataupun isinya sehingga dia punya sistem yang spesifik. Nah, dari sini Nak, dapat kalian ketahui bahwasanya sistem endomembran adalah pemain yang sangat kompleks dan dinamis dalam organisasi kompartemen sel. Gitu ya. Nah, itu dia Nak. Ini kalau secara keseluruhan dapat kita pelajari mulai dari yang pertama. Satu, the nuclear envelope is connected the rock ER which also continues with the smooth ER. Nah, ini ya nukleus itu berhubungan langsung dengan yang namanya RE kasar sehingga ruangannya terhubung. Kemudian kalau protein dari ribosom yang terikat dengan RE ini sudah matang, sudah berhasil dan siap menjadi produk, maka disimpan dalam suatu vesicle ya. Membrane and protein product by ER move via transport vesicle to the Golgi. Nah, jadi ini adalah protein vesicle transport yang isinya adalah protein yang akan dibawa ke Golgi. Kemudian 3, the Golgi pins of a transport vesicle and other vesicle that give rise to lysosome, other type specialized vesicle on vacuola. Nah, jadi sesuatu yang sudah dimodifikasi dari siapa namanya Nak? Dari badan Golgi itu nanti akan menjadi produk-produk tertentu. Ada yang menjadi lisosom, ada yang menjadi vakuola, ada yang menjadi sesuatu yang berisikan sesuatu yang spesifik pula gitu. Kemudian kita fokus sama lisosom sekarang, contoh produk dari badan Golgi ya. The lysosome is available for fusion with other vesicle for digestion. Nah, jadi lisosom karena dia memiliki enzim hidrolitik, dia mampu menghancurkan, dia nanti akan mampu bergabung dengan yang lain untuk menghancurkan. Bisa saja makanan, bisa saja organel yang sudah rusak. Kemudian, yang nomor 5 nih, transport vesicle carriers protein to the plasma membrane for secretion. Nah, jadi produk dari badan Golgi ya vesicle yang misalnya dia membawa sesuatu yang mau disekresikan, misalnya enzim, misalnya hormon ataupun yang lain, maka dia akan pergi ke membran plasma untuk melakukan pengeluaran. Nah, the plasma membrane expand by fusion of vesicle. Proteins are secreted for the cell by exocytosis. Masih ingat exocytosis Nak ya? Nah, exocytosis itu adalah pengeluaran sesuatu dari sel. Ya, mana yang dikeluarkan itu macam-macam ya. Bisa enzim, bisa hormon seperti tadi. Ya, intinya dia membawa produk di dalam sel kemudian dikeluarkan menggunakan mekanisme eksositosis. Oke, anak-anak sekalian, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Apabila masih bingung, silakan baca kembali rangkuman di buku Campbell kalian.
atau bisa ulangi lagi video dari Pak Widi, atau juga bisa dibaca secara mandiri rangkuman yang sudah saya berikan ini. Baik, itu saja. Sukses untuk kalian semuanya. Pak Widi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.